Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zhou Tianji part yang ketiga. Para sobat yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita telah mengetahui kalau Lin Fei telah berhasil menyadarkan Song Tianxing yang telah terjebak ke dalam ilusi. Nah, di sini mereka berdua pun akhirnya terkepung oleh para gerombolan ular iblis hingga membuatnya harus menghabisinya satu persatu. Akan tetapi, ternyata Song Tianxing sama sekali belum menyadari apa yang barusan terjadi. Oleh karenanya, Lin Fei pun menjelaskan kalau dirinya barusan telah terjebak ke dalam ilusi. Namun Song Tianxing tak menyangka akan hal itu, lantaran ular iblis biasa tidak dapat menciptakan sebuah ilusi. Oleh karenanya, ia pun menduga kalau segel yang berisi kaisar ular iblis telah terlepas dan mendorongnya agar memecahkan segel kaisar iblis. Alhasil, dengan arahan Lin Fei, mereka pun akhirnya berlari berusaha menjauhi kepungan iblis ular. Sesampainya di atas tebing, Lin Fei pun memakai sebuah lentera yang ia bawa untuk mengeluarkan kekuatan kobaran api sejati di hadapan iblis ular. Alhasil, beberapa gerombolan iblis ular itu pun berhasil dilenyapkan. Karena kondisi sekarang semakin terdesak, Lin Fei pun akhirnya meminta piringan rasi bintang dari tangan Song Tianxing, meskipun pusaka itu merupakan milik Wang Lingguan yang mana adalah sosok gurunya sendiri. Meskipun Song Tianxing memberitahunya kalau piringan rasi bintang hanya dapat digunakan sekali sehari saja, Lin Fei pun tetap saja meminta pusaka itu. Alhasil, Lin Fei pun akhirnya mulai menjalankan rencananya. Sementara itu, Song Tianxing ditugaskan olehnya untuk menahan para ular iblis. Di sisi lain, Lin Fei sendiri berusaha menyempurnakan sebuah formasi portal menggunakan piringan rasi bintang. Sayangnya, Song Tianxing sendiri justru malah terdesak lantaran tidak mampu menghadapinya sendirian. Oleh karenanya, ia pun justru bertekad menyerahkan nyawanya di hadapan gerombolan iblis ular yang akan menyerangnya. Akan tetapi, usaha tersebut justru berhasil digagalkan Lin Fei setelah dirinya berhasil menyempurnakan formasi portal. Sesaat setelah itu, Lin Fei pun akhirnya mendorong Song Tianxing masuk ke dalam portal dengan menyuruhnya agar memberitahu ketua sekte kalau segel kaisar iblis telah terlepas. Sesampainya Song Tianxing di sekte Wenjian, ia pun langsung memerintahkan Song Yang agar pergi melapor kepada ketua sekte. Alhasil, beberapa murid pun akhirnya sampai di hadapan seorang senior bernama Li Qingshan dengan melaporkan sebuah keanehan segel kaisar iblis di Gua Es Misterius atas perintah ketua sekte. Tanpa berpikir panjang, Li Qingshan pun bergegas pergi menuju Gua Es Misterius. Sementara itu, Lin Fei pun akhirnya telah berhasil menghabisi semua iblis ular. Tak berselang lama, tiba-tiba saja dirinya diserang oleh sebuah bayangan yang terbentuk dari kebocoran energi kaisar iblis. Oleh karenanya, Lin Fei pun justru malah tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Syukurnya, monster ular Xiaoxiao pun akhirnya datang tepat waktu menolong Lin Fei. Nah, di sini Lin Fei pun terkejut lantaran dirinya tengah melihat luka-luka di sekujur tubuh Xiaoxiao yang rela menghentikan transformasinya demi datang ke tempat itu. Setelah bayangan energi kaisar iblis itu telah pergi, Xiaoxiao pun akhirnya membawa Lin Fei ke tempat harta karun yang selama ini dirinya cari.
心了，我会努力变强的。 Sesampainya ia di sana, Xiao Xiao pun akhirnya pergi melanjutkan transformasi perubahan wujudnya. Singkat cerita, Lin Fei pun akhirnya telah sampai di luar makam kuno dan melanjutkan masuk ke dalam makam. Sesampainya di dalam makam, ia pun akhirnya menggali sebuah harta yang pernah dirinya simpan di kehidupan sebelumnya. Alhasil, Lin Fei pun akhirnya berhasil mendapatkan sebuah harta piringan kosmik yang dapat membantunya melatih teknik 10.000 pedang. Namun tak disangka-sangka, harta itu pun malah terpecah menjadi beberapa bagian. Hal itu pun justru membuat Lin Fei seketika panik karena harta itu hancur tanpa alasan. Oleh karenanya, ia pun menduga kalau harta yang asli tengah terkubur di bawahnya. Akan tetapi saat dirinya menggalinya kembali, namun tetap saja tidak dapat menemukan apapun. Hal itu pun justru malah membuat dirinya merasa sangat kesal dan hampir putus asa. Di saat itu pula, ia pun mengungkapkan kekesalannya dengan menendang sebuah kotak harta peninggalannya yang masih berisikan emas murni Taiyi. Tadinya, Lin Fei masih merasa kalau harta itu sangat tidak begitu berharga baginya. Namun ternyata, ia pun justru mengambilnya sembari mengingat akan kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, Lin Fei tengah mencari sebuah buku di perpustakaan Sekte Wenjian. Di saat dirinya melihat sebuah buku teknik 10.000 pedang jatuh di hadapannya, ia pun justru malah melemparkan buku itu hingga mengenai seorang pria bernama Lin Banhu. Oleh karenanya, Lin Banhu pun bertanya padanya mengapa ia membuang buku tersebut yang sebenarnya masih bisa digunakan. Mendengar perkataannya, Lin Fei pun menjelaskan kalau dirinya sama sekali tidak berniat ingin membuang buku itu. Namun, ia pun justru malah berpendapat kalau buku itu sangat tidak berguna lantaran ketua sekte sendiri pernah mengatakannya. Mendengar perkataannya, Lin Banhu pun mencoba meyakinkan dirinya kalau hal itu tidaklah mustahil. Alhasil, ia pun mulai menjelaskan maksud dari perkataannya. Mendengar hal itu, Lin Fei pun memiliki sebuah ide untuk mengubah tubuhnya seperti sebuah senjata. Namun rupanya, Lin Banhu sendiri sama sekali belum pernah mendengar sebuah teknik yang bisa mengubah tubuh manusia menjadi seperti senjata. Alhasil, Lin Banhu pun akhirnya membuang buku tersebut ke tempat sampah lantaran Lin Fei sendiri telah gagal menyempurnakan senjata di kehidupannya kali ini. Setelah mengingatnya, Lin Fei pun mulai memikirkan sebuah teknik yang dapat mengubah tubuh manusia menjadi seperti senjata. Tak berselang lama, ia pun mulai mengingat kembali ingatan di masa lalunya, yang mana terdapat beberapa murid Sekte Wenjian tengah membicarakan tentang dirinya. Setelah beberapa saat, Lin Fei pun akhirnya menggunakan teknik Buddha Surgawi untuk berkultivasi menggunakan pusaka emas murni Taiyi. 办法就是最好的办法。浮屠诀。 Namun, energi emas tersebut malah menjadi tidak terkendali di dalam tubuhnya. Meskipun dirinya telah berusaha mengendalikannya, tetap saja energi tersebut justru malah semakin tidak terkendali. Oleh karenanya, Lin Fei pun bergegas memikirkan sebuah cara untuk mengetahui letak permasalahannya. Sesaat setelah itu, ia pun berhasil menemukan caranya dengan menyerap lebih banyak energi emas. Alhasil, Lin Fei pun akhirnya berhasil mencapai di ranah Yang Yuan. Sementara itu, Li Qingshan sendiri baru saja sampai di puncak Minggun untuk mengecek segel Kaisar Iblis. Akan tetapi, dirinya pun justru malah membuka segel Kaisar Iblis tersebut. Skins di sebuah gerbang gua es misterius, di situ terlihat Song Tianxing tengah kembali untuk menanyakan informasi terbaru mengenai kejadian di tebing Paruh Elang. Melihat kehadirannya, seorang murid senior itu pun menjawab kalau beberapa hari ini Li Qingshan tengah bertanggung jawab atas segel Kaisar Iblis. Oleh karenanya, murid senior itu pun percaya kalau segel tersebut telah berhasil diperbaiki. Selain itu, Song Tianxing pun turut percaya kalau Lin Fei berhasil diselamatkan dengan adanya Li Qingshan. Tak berselang lama, Li Qingshan pun akhirnya tiba di hadapan mereka. Alhasil, Song Tianxing pun bergegas memberi salam hormat padanya.
Namun di saat Song Tianxing mulai menanyakan kabar tentang Lin Fei, Li Qingshan pun justru malah menjawab kalau Lin Fei telah mati. Karena masih belum mempercayai kalau Lin Fei telah mati, Song Tianxing pun mencoba bertanya kembali padanya. Akan tetapi, Li Qingshan sendiri justru malah bersikap tidak peduli. 死了。哎，等等，兄，没有搜救的必要。 Di saat Song Tianxing memohon padanya agar mencari keberadaan Lin Fei, sontak ia pun malah didorong olehnya. Nah, di sini Song Tianxing tidak menyangka kalau Li Qingshan sama sekali tidak peduli. Padahal, ketua sekte sendiri secara pribadi telah memerintahkan dirinya agar menyelamatkan Lin Fei. Akan tetapi, Li Qingshan pun justru malah berniat ingin membunuh Song Tianxing lantaran telah berani mengkritik dirinya. Akankah Song Tianxing nantinya berhasil diselamatkan oleh seseorang? Untuk mengetahui kelanjutan alur cerita Zhu Tianji part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.